Jadi yang pertama diminta pada soal nyatakan PBB 1242 dan 1986 sebagai kombinasi lanjar 1242 dan 1986. Kemudian di sini diminta terapkan algoritma Euclidean-nya. Jadi kita langsung saja ke programnya. Di sini saya membuat dua fungsi, yaitu fungsi main dan fungsi cari PBB. Di sini fungsi main akan memanggil dua parameter atau dua nilai yang akan dimasukkan nanti pada hasil sama dengan fungsi cari PBB, kemudian memanggil nilai A dan B yang dimasukkan. Kemudian nanti akan menampilkan hasil terakhir dari nilai PBB-nya. Jadi nilai A, B, dan hasil akan ditampilkan. Kemudian di sini fungsi cari PBB dengan nilai A dan B, yang dimana mencari PBB menggunakan algoritma Euclidean-nya. Jadi yang pertama, if B lebih besar pada A, dan di sini pastikan A selalu lebih besar daripada B. Sehingga jika B lebih besar pada A, maka B sama dengan A sama dengan B. Begitu. Jadi jumlah persamaan sama dengan list di sini maksudnya untuk menyimpan suatu nilai nanti yang akan dimasukkan. Nah, jadi di sini while, perulangan while yang dimana jika sisa bagi antara A dan B tidak sama dengan 0, maka akan menjalankan program di bawahnya. Nah, jadi akan menjalankan program di sini. Kemudian di sini Q sama dengan A pembagian bulat B dan R sama dengan sisa bagi antara A dan B. Kemudian nanti jumlah Q akan dimasukkan ke dalam jumlah persamaan tadi untuk disimpan. Kemudian akan menampilkan langkah-langkahnya di sini print dengan memanggil nilai A, B, Q, dan R. Kemudian di sini perubahan kondisi A sama dengan B, B sama dengan R. Jadi nanti di akhir fungsi cari PBB akan mengembalikan nilai R. Jadi di sini ada memanggil fungsi main dengan memasukkan angka yang diminta pada soal tadi, PBB, yaitu 1242 dengan 1986. Oke, jadi jika dijalankan programnya akan seperti ini. Oke, di sini persamaan kombinasi lanjar dengan langkah-langkahnya, yang dimana hasil akhir PBB yang 1242 dengan 1986 itu sama dengan 6. Sisa bagi sebelum 0. Pada soal nomor 2, di sini ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak cara pemberian nilai bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Khusus untuk soal ini, nyatakan jawaban akhir Anda dalam bentuk kombinasi A dan B saja. Tidak perlu dihitung nilainya. Oke, kita langsung saja ke programnya. Di sini saya membuat 3 inputan, yang dimana inputan tersebut akan memasukkan jumlah soal, nilai keseluruhan soal, dan nilai paling sedikit. Kemudian di sini akan dilakukan perhitungan. Yang pertama, menghitung total nilai, yang dimana sama dengan nilai minimal dikali dengan jumlah soal. Jadi jumlah soal tadi yang telah dimasukkan dengan nilai minimal tadi yang dimasukkan juga, itu akan dikalikan dan menghasilkan total nilai. Kemudian di sini sisa nilai sama dengan seluruh soal yang dimasukkan dikurang dengan total nilai yang telah dihitung tadi. Kemudian di sini ada N sama dengan jumlah soal yang dimasukkan, dan R merupakan sisa nilai dari yang sudah dihitung tadi. Kemudian di sini saya buatkan output sisa nilai sejumlah nilai R nanti harus didistribusikan ke N jumlah soal yang ada. Kemudian di sini dilakukan perhitungan kombinasi pertama dan kombinasi kedua. Di sini saya hitung dengan rumus N tambah R kurang 1. Mengapa dikurang 1? Karena telah menghitung sisa nilai tadi. Jadi caranya berkurang 1. Kemudian di kombinasi kedua itu sama dengan R yang merupakan sisa nilai tadi. Nah, di sini saya buat kondisi jika kombinasi 1 lebih besar atau sama dengan 0 dan kombinasi 2 lebih besar sama dengan 0, maka akan di-print atau di-output-kan banyak cara pemberian nilai adalah dengan bentuk C, kemudian memanggil nilai kombinasi 1 dan kombinasi 2 atau nilai A dan B. Bisa diulang seperti itu. Kemudian jika tidak,
Nah, jika tidak berarti kurang nilai yang dihasilkan kombinasi 1 dan 2 itu kurang daripada 0. Jadi, banyak cara tidak ditemukan karena sisa nilai kurang dari 0 atau negatif. Karena syarat dari kombinasi itu perhitungan harus dilakukan dengan bilangan bulat positif. Jadi di sini tetap ditampilkan jika dalam bentuk C adalah sebagai berikut, yaitu dengan nilai C, kombinasi 1 dan kombinasi 2. Oke, kita langsung saja ke programnya. Kita jalankan, kita coba. Di sini yang diminta pada soal adalah 15 soal, kemudian nilai keseluruhan soal ada 100, dan nilai yang paling sedikit dari yang ada di soal adalah 8. Nah, jadi sisa nilai sejumlah negatif 20 harus didistribusikan ke dalam 15 soal. Nilai negatif 20 harus didistribusikan ke 15 soal. Banyak cara tidak ditemukan karena sisa nilai kurang dari 0 atau negatif, karena dia berbentuk negatif 20. Nah, namun karena pada soal diminta hanya dalam bentuk kombinasi, maka jika dalam bentuk C adalah C dengan nilai A sama dengan negatif 6 dan nilai B sama dengan negatif 20. Oke, itu untuk soal nomor 2, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini ada 6 buku basis data, 3 buku metode numerik, 4 buku algoritma pemrograman, dan 5 buku jaringan. Tentukan banyaknya cara agar buku-buku tersebut dapat disusun dalam satu baris sedemikian sehingga untuk masing-masing soal, yang dimana soalnya yaitu A. Semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan, B. Urutan buku dalam susunan bebas. Oke, kita langsung saja ke programnya. Di sini diketahui pada soal itu saya masukkan di sini jumlah buku Basdat sama dengan 6, buku Mednum sama dengan 3, buku Alpro sama dengan 4, buku jaringan sama dengan 5. Kemudian di sini jumlah jenis buku yang ada itu ada 4, jadi saya masukkan 4 di sini. Dan dari sini ini hanya tampilan saja. Kemudian di sini dilakukanlah perhitungan faktorial untuk total jenis buku. Di sini saya akan jelaskan satu saja sebagai contoh. Jadi di sini faktorial total jenis buku itu sama dengan 1, jadi nilainya akan dimulai dari 1. Jadi for I in range, jadi selama I di dalam range atau jangkauan dari jumlah buku itu ada 4. Jadi itu akan dimulai dari angka 1 dan akan bertambah 1 terus. Jadi dari 1, 2, 3, 4 itu bertambah 1. Nah, di sini nanti faktorial total jenis buku itu akan dikali atau sama dengan I. Jadi contohnya seperti ini. Contoh perulangan yang dilakukan, faktorial total jenis buku itu dimulai dari 1, tadi yang saya bilang 1, kemudian dikali dengan 1 karena jumlah buku itu dimulai dari 1, 1, 2, sampai 4. Nah, kemudian hasilnya sama dengan 1. Kemudian faktorial total jenis buku tadi itu sama dengan 1, tadi hasilnya yang pertama 1 dikali dengan 2, yaitu pertambahan dari sini tadi. Jadi di sini pertambahan dari 1 itu nih. 1, 2, 3, 4 itu bertambah 1. Nah, begitu seterusnya sampai hasil didapat dari jumlah buku ini 4, yaitu 6. Hasil terakhir perkaliannya 6, 6 kali 4 sama dengan 24. Kemudian di sini akan menampilkan kemudian memanggil nilai jumlah buku yang ada agar ditampilkan saja. Nah, kemudian untuk perhitungan faktorial buku basis data, buku Mednum, buku Alpro, buku jaringan, dan seluruh buku itu sama saja yang dilakukan dengan dilakukannya perhitungan ini tadi. Perhitungan faktorial total jenis buku. Jadi sama persis, hanya tidak ada perbedaan. Kemudian kita langsung saja ke penyelesaian bagian A-nya. Di sini hasil A itu perhitungan dari hasil faktorial total jenis buku dikali faktorial buku Basdat dikali faktorial buku Mednum dikali faktorial buku Alpro dikali faktorial buku jaringan. Jadi tadi setiap nilai-nilai yang ini tadi hasil nilainya akan dikalikan semua. Kemudian di sini penyelesaian menampilkan langkah-langkah di sini ya. Di sini menampilkan langkah-langkah yang dimana penyelesaian itu nanti akan menampilkan atau memanggil nilai jumlah buku Basdat, buku Mednum, buku Alpro, dan buku jaringan.
Kemudian di sini juga akan memanggil faktorial total jenis buku, faktorial buku Basdat, faktorial buku Mednom, faktorial buku Alpro, dan faktorial buku jaringan. Dan akan menampilkan hasil A ini, hasil perhitungan tadi. Oke, lanjut ke penyelesaian yang kedua atau B. Di sini jumlah seluruh buku itu akan ditambahkan. Jadi di sini ada 6 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu hasilnya 18. Kemudian faktorial total buku itu sama dengan jumlah seluruh buku. Jadi 16 di sini. Di sini nanti 18, maaf, 18. Jadi batasnya itu 18. Dan untuk perubahan itu akan bertambah 1 terus. Sama seperti tadi yang saya jelaskan di contoh perhitungan faktorial total jenis buku. Kemudian akan menghitung hasil B yang sama dengan faktorial seluruh buku dibagi dengan hasil faktorial buku Basdat dikali faktorial buku Mednom dikali faktorial buku Alpro dikali faktorial buku jaringan. Jadi hasil perkalian ini semua nanti akan menjadi pembagi dari faktorial seluruh buku. Kemudian di sini akan menampilkan langkah-langkahnya di mana buku Basdat ditambah buku Mednom, buku Alpro, buku jaringan sama dengan faktorial total buku nanti. Kemudian di sini faktorial total buku itu nanti akan dibagi dengan buku Basdat, buku Mednom, buku Alpro, buku jaringan, dan akan menampilkan hasil B. Jadi ini cuma memanggil aja. Memanggil nilai-nilai yang sudah dihitung-hitung tadi. Kemudian kita langsung saja ke menjalankan programnya. Oke. Nah, di sini diketahui pada soal jumlah keseluruhannya itu ada 4, yang kemudian jadi 4 faktorial. Di sini buku basis data itu ada 6, metode numerik 3, algoritma pemrograman 4, jaringan 5. Kemudian kita langsung saja penyelesaian bagian A-nya, yang dimana itu semuanya dikalikan faktorialnya. Jadi 4 faktorial 4 dikali faktorial 6 kali faktorial 3 dikali faktorial 4 kali faktorial 5. Nah, nanti dihitung dulu faktorialnya. Jadi 24 dikali 720 kali 6 kali 24 kali 120, kemudian nanti didapatkan hasilnya. Kemudian lanjut ke bagian B, yang dimana nanti semuanya itu akan ditambahkan dahulu. Total bukunya 6 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 18. Kemudian 18 jadi faktorial. Kemudian akan dihitung dulu faktorial dari 18 ini oleh program. Faktorial 18, kemudian nanti dibagikan dengan hasil 6 faktorial ini dikalikan dulu, diselesaikan faktorialnya, sama juga seperti 3, 4, 5 juga sama. Jadi nanti kemudian hasilnya baru dikalikan masing-masing. Kemudian nanti jadi pembagi dari hasil faktorial 18 ini. Dan bisa dilihat hasilnya adalah ini.